Halo semuanya, perkenalkan saya Mia Saro Istiana, saya Ilan Nuridaya, dan saya Rizky Novida. Kami dari kelompok 5 pengantar manajemen dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas PGRI Wiranegara. Di sini kami akan mewawancarai salah satu tempat produksi yang ada di tempat wisata Bandeng Jelak Pasuruan. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 5 pengantar manajemen ingin mewawancarai Abang Usnan tentang produksi ikan bandeng. Ini untuk sejarah usaha ini tuh kawasan pengelolaan ikan bandeng Temrik ini tuh mulai dirintisnya sejak tahun berapa nih? 2018. Sejak tahun 2018 itu. Prestonya. Oh, prestonya. Kalau apa itu pengepul ikan segare mulai tahun 2000 persis. 2000. Oh, jadi kalau untuk ikan prestonya itu diproduksi mulai tahun 2018, kalau untuk ikan segarnya entah itu tahun 2000. Itu sudah berjalan resmi. Ini sudah punya surat izin usaha udah, yang presto label halal juga sudah. Untuk pengelolaannya niku usaha niki niku dijalankan perorangan, kelompok, atau ikut operasi gitu? Perorangan, jadi usaha sendiri ya? Usaha sendiri. Sumber modal ini untuk operasi sehari-hari ini berasal dari modal pribadi nopo iuran anggota? Modal pribadi gitu. Jadi dugi yang enggak? Ya oleh kerjaan sendiri lah, celengannya dewe. Apakah apa pernah ada bantuan atau dukungan dari perintah baik apa berupa alat atau fasilitas tertentu? Barusan mungkin itu yang tertera itu 1 tahun yang lalu lah kita dapat bantuan berupa barang, kulkas, terus callbox, kisaran kalau diuangkan 29 juta dari Dinas Perikanan yang ngurusi. Dalam pengelolaan sehari-hari ini bagaimana cara pembagian tugasnya? Misalnya siapa yang mengawasi tambak, memberi makannya atau mengurus pemasarannya? Kalau soal pemasaran saya sendiri, tapi kalau yang kerja di tambak juga ada orang lain. Jadi setiap hari kita bisa menyerap tenaga kerja 13 orang per hari. Ada 13 orang tetangga sendiri. Itu dibagi nggih? Iya, masing-masing tugasnya, ada yang bagian masak, ada yang bagian membelek ikan, ada yang bagian ketambak, ada yang bagian panen, masing-masing udah kita sudah punya karyawan sendiri. Kalau untuk soal keuntungan biasanya dikelola seperti apa? Apakah langsung dibagi atau sebagian disimpan dulu untuk modal di musim tanam berikutnya? Kita mulai berdiri memang tidak pernah memakai pembukuan, jadi ya manualan aja. Soal
Untuk bayar karyawan setiap hari, ada yang borongan, ada yang harian. Kalau yang merestu itu borongan, kalau yang belek itu juga borongan, tapi yang tambah ya. Apa kayak kados satu kayak gajinya tuh sebulanan, ada yang bulanan. Ada setiap hari, habis kerja langsung bayar per hari. Oh, per hari semua. Semua per hari. Untuk dari sisi pendanaan, kira-kira kendala apa yang paling sering dirasakan saat memproduksi ikan? Sementara ini kendalanya tidak terlalu tidak terlalu berarti bagi kami. Itu soal risiko ya, biasanya itu yang bawa barang itu tidak bayar itu saja. Ada yang nggak bayar? Ada, yaitu risikonya rugi kita di situ nggak ada. Tapi kalau soal harga, kalau soal yang lain, alhamdulillah kita belum, mudah-mudahan selamanya belum pernah mengalami seperti hal seperti itu yang merugikan kita. Nah, untuk kali ini mudah-mudahan seterusnya, harapan saya enggak untuk yang sudah saja, untuk ke depan mudah-mudahan tetap begitu. Kalau soal yang kendalanya yang sering dibawa orang, kita kan kalau ikan segaris setiap hari harus ada, harus habis waktu itu juga. Soalnya kalau enggak habis 1 hari itu kadang-kadang kan rusak. Jadi kita kadang yang bawa ada bawa uang, ya lari kadang. Sebagian begitu, sebagian kecil saja. Kalau untuk kendala tambaknya mungkin? Kalau tambak itu ya kadang di atas, kadang di bawah. Artinya tergantung dari segi masing-masing yang pegang, yang lolah juga, yang saya sendiri kadang ya itu wis yang menguntungkan, kadang ya rugi, kadang ya wis sifatnya perdagangan ya kayak gitu, di atas dan bawah. Untuk harapan kedepannya, apa ini untuk pengembangan usahanya ini, apakah ada rencana atau kebutuhan tambahan modal yang sedang diupayakan? Kami sebenarnya tidak ingin mengembangkan lagi. Bagi saya ini sudah cukup. Dari faktor usia pun kayaknya tidak mungkin lah kita menambah melebar sayap. Jadi udah usaha selama ini sudah, bagi saya sudah cukup. Jadi tak nikmati sisa-sisa hidup ini, tidak mau diforsil. Ini sudah cukup ya, alhamdulillah. Jadi ke depan cuma kita meminta sama yang kuasa, mudah-mudahan ditetapkan gitu saja. Kalau untuk mengembangkan usaha kayak kita tidak punya rencana. Mengembangkan usaha kita tidak punya keinginan ke situ lah. Sudah usaha ini pikiran kayak bulat. Dan saya buatan ingin nambah cabang temriki. Tak ada pikiran semacam itu mas ya. Tidak tahu untuk generasi saya. Ini sudah cukup. Kalau boleh tahu harga ikannya berapa ya Pak? Kayak harga ikan prestonya dan ikan segarnya itu? Tergantung isi. Kalau ikan segar tergantung isi, bervariasi. Kalau ikan itu isinya banyak, harganya kisaran 15. Artinya kalau isinya itu 12 per kilo. Kalau paling kecil itu aku jualnya 15, itu isinya 12. Tapi yang paling besar isinya 4 per kilo. Itu harga sekarang kisaran 24 per kilo. Kalau yang presto per ekor, 1 ekor yang viral saya jualnya 3.000 per ekor. Cuma kita kemas pakai foam, itu satu foamnya ada yang isi 3, ada yang isi 5. Kalau yang isi 5 itu 15.000, kalau yang isi 3 9.000. Dari saya perform kayak foam. Yang jelas per ekor itu 3.000 rupiah per ekor. Yang sudah presto tinggal goreng. Kalau yang udah digoreng
bervariasi juga. Ada yang paling murah saya jual itu 4.000, paling mahal 8.000 per ekor. Udah digoreng, tinggal masak, tinggal konsumsi. Oh, berarti bisa pesan yang belum digoreng, bisa yang sudah siap saji. Siap saji. Kalau yang siap saji itu biasanya yang sering itu orang mau punya hajatan biasanya. Lek selama ini kita memiliki liputan apa enten sing kayak ngajak kerja sama ngoten kok setiap harinya kayak suruh makan buat anak pondok. Sementara ini mulai 3 tahun yang lalu lah kita kirim ke Sidogiri. Sidogiri itu awalnya per bulan itu per minggu itu omsetnya 25 juta Sidogiri per minggu. Sekarang menurun, nggak tahu ada yang nyaingi kita, berangkat ada yang kirim ke daerah sini ya. Di antaranya Pondok Sidogiri, yang kedua Pondok Bait Al-Hikmah itu kadang-kadang. Sekarang masuk ke MBG juga ada, kita ke MBG sama MBG. Terima kasih ya Pak Ustaz atas kita mewawancarainya dan sudah belum menyempatkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.